Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kita akan ucapkan dulu Matius 7 ayat 21 yang ada di banner kita. 2, 3. Matius 7 ayat 21. Tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Mari saudara, saya undang kita berdiri bersama, angkat Alkitab kita. Yuk, 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya memberikan tema firman Tuhan, yaitu diubah menjadi manusia Allah. Ya. Diubah menjadi manusia Allah. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-27. Wahyu 21 ayat yang ke-27. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Puji Tuhan. Firman Allah katakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu yang bisa masuk. Saudara, jadi kita melihat bahwa tidak ada orang najis itu bisa masuk surga. Tidak ada, jangan harap saudara ya. Tidak ada, karena di surga itu hanya ada kebenaran. Itu sebabnya penyucian diri kita ini harus dimulai sekarang ketika saudara dan saya hidup di bumi. Jadi jangan berharap nanti kalau mati, oh nanti disempurnakan, nanti disucikan. Tidak ada. Di ajaran Kristen tidak ada. Ya, tidak ada penyucian di alam setelah kematian. Tidak ada. Ya, meskipun ada ajaran yang lain, gitu. Ada tempat untuk menyucikan. Jadi kalau dosanya dikit-dikit disucikan, nah bisa bablas ke surga. Tidak, saudara ya. Bahkan ada juga ajaran yang didoakan, yang mati didoakan, anak cucu buyut semua doa semua, ya supaya pindah ke surga. Ajaran Kristen Alkitab tidak ada demikian, saudara. Kalau kita mati, rapot saudara sudah langsung keluar, tidak bisa dirubah, tidak ada hair, amin. Ya, jadi kita melihat sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita tahu bahwa seluruh manusia tanpa terkecuali atau dengan kata lain semua keturunannya memiliki kodrat dosa. Memiliki kodrat dosa. Nah, saudara, ya, jadi kita melihat, kita akan belajar bagaimana kita manusia yang berdosa ini bisa diubah menjadi manusia Allah. Manusia yang berkodrat dosa bisa diubah menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Saudara, kalau kita tidak berubah, saudara tidak akan sampai di sana. Ya, saudara, nah yang kita belajar bagaimana kita manusia yang berdosa ini bisa diubah menjadi manusia Allah, saudara ya. Yang pertama tentu saja harus disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Harus disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Kita baca saudara 1 Yohanes suratan
1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, darah Tuhan Yesus dikatakan menyucikan kita daripada segala dosa. Seringkali saudara mendengar darah Tuhan Yesus itu menghapus segala dosa yang saudara dan saya lakukan dengan hukumannya. Sudah dihapus semua. Ya, dihapus semua, saudara. Segala dosa. Nah, yang belum terhapus itu kodrat dosanya. Itu Tuhan tidak pikul. Itu Tuhan tidak selesaikan, saudara yang harus selesaikan, saya yang harus selesaikan. Karakter dosa, kodrat dosa yang ada di dalam itu. Kita kan contoh ya, contoh. Saudara, kita mengalami penyucian darah Tuhan Yesus melalui kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya bahwa Dia Juru Selamat, Dia adalah Tuhan. Kita mengalami penyucian. Saya mau tanya, setelah saudara percaya menerima Tuhan dan Juru Selamat, percaya menerima Dia, saudara masih bisa berbuat salah enggak? Dari mana itu? Hah? Dari karakter dosa ini loh. Kodrat dosa yang ada di dalam kita Tuhan tidak selesaikan, saudara yang harus selesaikan. Kita yang harus selesaikan sendiri. Tuhan tidak pikul soal itu. Itu urusan saudara. Menyelesaikan itu sebabnya ada ayat berkata, Paulus berkata gini, meskipun secara manusia, secara lahiriah, tubuhku ini merosot. Betul kan ya? Tambah usia kita bertambah, kekuatan tubuh fisik kita merosot. Tetapi Paulus berkata, tapi batin niahku dibaharui dari hari ke hari. Itu yang harus kita kerjakan. Saudara, jadi kita belajar ya. Saudara, coba kita melihat lagi. Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, ayat 19 kata jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita tahu tidak semua umat bisa menghadap Tuhan langsung, betul? Harus lewat imam. Harus ada perantara. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati menebus kita di atas kayu salib, firman Allah katakan, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara bisa berhubungan dengan Bapa di sorga langsung tanpa harus lewat perantara yang namanya pendeta. Kalau dulu harus lewat imam. Orang berani masuk ke ruang mati, saudara. Mati. Ya, langsung mati. Tidak boleh. Mau doa apa? Ini tak sampai no. Nah, sampai sekarang kan masih ada ya. Ya. Tokoh agama yang jadi perantara kan masih ada sampai sekarang. Karena itu, saudara. Pemahamannya perjanjian lama. Harus lewat perantara. Kita tahu perantara kita satu-satunya bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan siapapun, tetapi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Dia katakan aku pengantara kepada Bapa. Tidak boleh lewat-lewat yang lain, saudara. Makanya saudara harus belajar berdoa. Ngadep Tuhan sendiri. Bukan apa tidak boleh minta tolong bantuan doa. Oh boleh. Tapi yang bersangkutan harus berdoa serius. Jangan yang dimintain tolong serius, yang punya masalah, punya persoalan tidak serius.
saudara. Betul enggak? Karena sudah titip ya om, doa om kan lebih dekat sama Tuhan Yesus. Apa bilang? Tidak ada itu saudara. Tidak ada pendeta punya nomor WA-nya Tuhan Yesus, tidak ada. Halo? Amin? Ya, dikatakan karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi perantaranya Tuhan Yesus, tidak boleh yang lain-lain. Saudara ya. Nah, dulu kita anak setan. Benar gak? Iya, saudara dan saya anak setan. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita, sekarang kita menjadi anak Bapa yang di surga. Dengan kata lain gini, Tuhan Yesus bawa kita ini. Nih Bapa, anak-anakmu gitu saudara. Ya, tapi masih notos. Belum sah. Anak secara de jure, secara hukum. Tetapi de facto belum. Makanya harus saudara berjuang untuk berubah menjadi huios, anak yang sah. Ya, jadi saudara itu. Jadi kita belajar lagi. Sekarang yang kedua. Untuk menjadi dari manusia berdosa menjadi manusia Allah, selain disucikan oleh darah Tuhan Yesus, setelah disucikan kita harus dikuduskan oleh firman. Dikuduskan oleh firman. Yohanes 17 ayat 17. Injil Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, saudara, kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saya tulis enggak? Nah, harus belajar kebenaran. Saudara dan saya harus belajar supaya bisa mengerti isi dari Injil. Isi dari Alkitab. Harus belajar. Kalau di rumah aja enggak baca Alkitab, sedang baca Alkitab aja belum tahu tentu ngerti isinya. Apalagi enggak pernah baca. Anak-anak remaja, saya selalu SMS tiap hari. Baca pasal sekian. Tapi nyatanya enggak baca juga rupanya. Enggak semua baca, saudara. Saya bilang kalau sudah baca bales. Yang bales itu yang rajin Yusak, Sinjo, ya, yang paling rajin itu, dua itu. Ya Huse kadang-kadang saudara. Tapi yang lain enggak pernah balas. Entah baca entah enggak. Itu loh tanggung jawab yang kecil aja. Saya sudah keras bilang sama mereka. Kamu dikasih tanggung jawab cuma WA ke oma aja enggak pernah dikerjakan. Apalagi mau dikasih tanggung yang besar, jawab yang besar. Tuhan enggak mungkin kasih saudara. Ya kan? Tiap hari mbak pegang HP bisa berjam-jam. Nge-WA oma cuma sudah baca. Enggak saudara. Karena enggak baca. Ya, makanya saya minta tolong orang tua saudara harus keras kalau soal rohani. Kalau soal jasmani saudara keras, soal rohani lebih keras karena itu keselamatan jiwa anakmu. Ya. Saya kan keras itu enggak marah, tambahan ada yang marah. Nanti yang marah saya kasih tahu. Ya saudara, harus belajar. Supaya apa? Karena kenapa dikuduskan oleh firman? Firman Allah itu mengubah cara berpikir. Enggak bisa pakai cara lain saudara. Kalau cuma percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, banyak orang Kristen percaya. Semua orang Kristen boleh katakan percaya, tapi belum tentu cara berpikirnya berubah. Amin. Bertahun-tahun jadi Kristen, tapi cara berpikirnya ya gitu aja, duniawi terus. Saudara, tidak berubah. Makanya firman Tuhan itu merubah pola pikir. Kenapa saudara dihimbau datang ke gereja? Ayo rajin ke gereja. Untuk apa? Belajar kebenaran, saudara. Kalau saudara ngerti tanya. Jangan waktunya kebaktian lah. Ya, waktu saya dolan ke rumah saudara, saudara catat. Nanti tante dolan, saya mau ada yang tanya, enggak apa-apa, saudara. Daripada ngobrol ngalor ngidul, ya toh, saudara. Ayo kita belajar dengan mendengar firman, mendengar firman. Cara berpikir dan pengertian kita yang salah itu loh dibersihkan, saudara. Seperti saya katakan kepada saudara, kalau kita taruh kopi di satu cangkir, untuk membuang kopi ini harus terus dikucur dengan air yang bersih, betul?
Kalau cuma sak sendok, enggak bisa, saudara. Enggak bisa. Itu pun harus istilahnya terus menerus. Ya kan? Kalau saudara mau berubah, sedang kita dengar firman ini loh, termasuk saya yang bicara firman. Itu loh sulit mau berubah, saudara. Sulit mau berubah. Sampai saya berdoa, saya berkata, Tuhan gimana aku caranya ya? Kok aku merasa belum gitu loh, memindahkan hati ke sorga. Saya sudah berusaha untuk tidak cinta dengan apapun yang saya punya. Tapi kok perasaan saya belum, rasanya saya sudah ke sorga gitu loh. Hati saya belum saya cantol di sana. Saudara, itu tidak gampang saudara, tidak gampang. Kalau ngomong memang gampang. Tapi prakteknya tidak segampang itu. Ya kenapa kita harus terus belajar firman? Cara berpikir supaya diubah. Seperti yang Tuhan mau saudara. Ayo Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat kelima. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah saudara, ini loh. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini firman yang ngomong bukan saya. Kita harus meletakkan pikiran perasaan Kristus itu di dalam pikiran dan perasaan kita. Kalau kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, maka kita akan bisa mengerti apa yang kita harus lakukan, apa itu kehendak Tuhan. Amin. Sebab dari pikiran dan perasaan muncul kehendak, menghasilkan kehendak. Saudara. Ya. Jadi kita harus terus dikuduskan oleh firman, belajar firman. Baca Alkitab, saudara. Ya, enggak usah, bukan saya sudah 100 kali, bukan gitu, bukan. Baca pelan-pelan enggak apa-apa, saudara. Ya, saudara. Yang ketiga, Yang ketiga, supaya kita berubah menjadi manusia Allah atau diubah menjadi manusia Allah, kita harus dikuduskan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 1 ayatnya yang kedua. Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, firman Allah katakan yang dikuduskan oleh Roh supaya apa? Supaya taat. Saudara dan saya, kita percaya, kita sudah belajar Roh Kudus diletakkan di dalam hidup saudara, ya, di dalam batin kita. Ayo kita baca lagi Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, saudara, firman Allah katakan, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita punya tema tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Alkitab katakan dalam Yohanes 16:13, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang dikatakannya. Saya mau tanya, didengar dari siapa? Didengar dari siapa? Halo? Didengar siapa? Dari mana Roh Kudus berkata-kata? Didengar dari siapa? Dari Bapa. Roh Kudus itu rohnya Bapa. Dia enggak ngomong maunya sendiri, enggak, saudara. Lah kalau dari Bapa, maka tujuan hidup kita melakukan kehendak Bapa bisa terjadi enggak dalam hidup kita? Bisa. Karena
karena dia yang dia suarakan dalam itu, itulah kehendak Bapa bagi kita, saudara. Jadi kita harus belajar, saudara, dipimpin. Roh Kudus itu bekerja di batin kita, batiniah kita. Di batin kita, batiniah. Itu sebabnya harus diisi dengan kebenaran firman. Nanti Roh Kudus akan memimpin kita. Apa yang tidak kita ngerti, Roh Kudus bisa kasih pengertian. Seperti saya katakan, komputer itu harus diisi. Diisi data. Diisi program. Kalau enggak, kosongan. Apa yang mau dimunculkan? Biar dihidupin enggak ada apa-apanya. Betul? Enggak ada apa-apanya. Sama. Anak sekolah. Kalau mau dibantu Roh Kudus, tolong Tuhan, aku sudah belajar serius. Tapi tolong, aku ulangannya kan enggak tahu soal yang keluar. Saya mau tanya, Roh Kudus bisa bantu? Bisa bantu enggak? Bisa, karena dia belajar, ada yang dimunculkan. Kalau enggak pernah belajar, apa yang mau dimunculkan? Bisa ngerti ya? Enggak ada yang mau dimunculkan, saudara. Kalau dia lupa misalnya, aduh ini dalil ini, aduh kemarin aku baca loh. Nah terus saudara berdoa. Roh Kudus bisa tolong karena saudara sudah baca. Kalau di sini blank, tidak ada apa-apa, apa yang mau dimunculkan? Tidak ada, saudara. Jangan kita mistik. Oh secara ajaib gitu, enggak, saudara. Kita sekarang belajar logik, ya, saudara. Jadi kita mau belajar, saudara, kalau seseorang nurut dipimpin Roh Kudus, otomatis. Kalau itu otomatis, karena nurut, pasti, saya katakan pasti hidupnya akan semakin kudus. Betul enggak? Halo? Iya enggak? Iya dong. Kalau dia nurut, ayo, jangan itu jangan, nurut saudara. Kalau enggak nurut, hidupnya sampai mati enggak akan berubah. Benar enggak? Iya saudara. Perubahan itu terjadi nomor satu juga harus dari diri kita mau, enggak bisa. Tuhan mau ngerubah saudara, Tuhan enggak mau. Saudara doa minta sabar langsung sabar, enggak ada, saudara. Harus ada rangsangan dalam arti stimulus yang membuat saudara bisa bersabar. Harus ada peristiwa yang membuat saudara bisa sabar. Enggak ada. Saudara doa puasa 1 minggu terus bisa sabar, enggak ada. Saudara tinggal di hutan ketemu monyet dan burung dan segala macam binatang terus saudara bisa sabar keluar dari hutan, enggak. Saudara harus kumpul orang. Amin. Amin. Iya, saudara. Kalau kumpul monyet, saudara marah-marah, monyetnya diem aja. Ya toh? Atau saudara malah takut sama monyetnya kalau saudara marah-marah, dia keroyok, ya toh? Saudara, enggak. Kita harus berhadapan dengan manusia. Kita ini makhluk sosial. Ya, harus berhubungan dengan orang lain, saudara. Nah, jadi kita harus pasti hidup kita semakin kudus. Coba ya. Kita baca ayat selanjutnya. 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Amin. Saudara, sadari. Kita kan seringkali tidak sadar toh. Saudara mungkin sadar ketika ada di gereja, keluar dari gereja, saudara tidak sadar bahwa tubuhmu ini bait Roh Kudus. Di dalam tubuhmu, di dalam hidupmu ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara ada, apapun yang saudara lakukan, Roh Kudus tahu. Betul ya? Kita kenapa? Kalau kita sadar, kita tidak akan melakukan hal-hal yang jahat, saudara. Karena kita tahu ada Roh Allah nih. Kita ke tempat perjudian, nah, ikut enggak? Ikut, ada di sini. Kita ke tempat pelacuran, ada enggak? Biar orang lain enggak tahu, ada yang tahu.
Dan itu masuk dalam buku kekal, saudara. Jangan bilang, enggak pernah. Oh, catatannya ono, saudara. Di samping saudara ada 2 malaikat yang nyatet. Bagian yang jahat, bagian yang baik. Bukan malaikat jahat, bagian yang elek-elek. Satu nyatet, satu. Supaya enggak nyampur. Gitu. Makanya agama lain ada berkata gini. Kita diadili, ditimbang sesuai amal ibadah, perbuatan. Mana yang lebih banyak? Kan gitu. Ya, itu pun dimengerti loh oleh orang di luar Kristen. Masa orang Kristen tidak mau ngerti, saudara. Ya, saudara ini loh, sadar. Kalau sadar, saudara, saya pun masih belajar, bukan berarti, tante kayak yo. Iya, saya belajar. Saya ngomong kadang-kadang salah, aduh madek hati saya, saudara. Saya bercanda, ya, dengan seorang hamba Tuhan, ya, Pak Aan itu, pendeta Aan. Saya bilang itu, makanya tau inget tombek tante, gitu. Ya. Tante lo selalu ingat sama kamu kok enggak ingat sih? Tak godain gitu. Oh, tante kalau memberi enggak boleh pamrih, katanya dia gitu ya. Saya ngomong begitu, saudara. Hati saya enggak tentram, saudara. Saya WA dia, saya minta maaf. Bercanda tadi, terus pokoknya terganggu jiwa saya. Dia bilang, tante tenang, enggak usah diambil pikiran gitu ya, maksudnya. Tenang, nggak apa-apa, aman gitu ya, saudara. Tapi hati saya nggak enak, jadi saya ya lakukanlah. Saya minta maaf. Saya berkata Tuhan, aku nggak akan ngomong gitu lagi. Iya kan? Nah kalau ngomong gitu lagi ya podo ae. Ya saudara, aku nggak akan ngomong gitu lagi, biarpun guyon, saudara. Biarpun dia juga nggak apa-apa guyon, ya saudara. Jadi ayo saudara sadari. Firman Allah katakan, coba kita buka ya 1 Petrus 1. Saya tulis enggak ya? Enggak tulis mungkin. Ya saya enggak tulis, saudara. Udah begini aja. Marlin boleh baca dah 1 Petrus 1 ayat 17. Saya rupanya enggak tulis di situ. Saudara boleh catat aja 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimin semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, saudara, hampir semua kita pernah berdoa Bapa yang di surga, gitu kan ya? Halo? Firman Allah katakan gini, jika kamu menyebut Allah itu Bapa, menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ketakutan apa? Takut berbuat dosa maksudnya. Bapak itu enggak pandang muka, saudara kaya berapa triliun sama yang miskin enggak pandang muka. Saudara orang terhormat tidak terhormat. Saudara punya kedudukan tidak punya kedudukan, sama diadili dengan cara yang adil. Saudara, jadi kita yuk miliki roh takut akan Tuhan dalam hidup kita, ya. Ya, karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah kan? Manusia berdosa kehilangan kemuliaan. Manusia tidak bisa mencapai kesucian Allah dengan kekuatannya sendiri. Ya. Dengan usahanya sendiri saudara tidak akan bisa jadi suci. Saya mau suci. Ya itu tadi, ada kan orang-orang yang semedi untuk suci. Ya. Saudara tidak bisa dengan usaha sendiri. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa sempurna. Tidak bisa, saudara. Ya, tanpa Roh Kudus orang tidak bisa sempurna. Tanpa Roh Kudus orang tidak bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tanpa Roh Kudus orang tidak bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Tidak bisa, saudara. Dengan usaha sendiri tidak bisa. Harus Roh Kudus saudara karyakan di dalam hidup saudara. Kalau saudara bunuh terus, ayo ke gereja, gak usah yang gereja. Ya itu kan dibunuh saudara.
Roh Kudus itu tidak mungkin, firman Allah katakan memimpin kepada segala kebenaran. Tidak mungkin bertentangan dengan kehendak Bapa. Tidak mungkin. Tapi kita akan seringkali nuruti, mana yang lebih saudara turut? Suara hatimu atau suara Tuhan? Atau suara Roh Kudus? Suara hati. Lebih kuat saudara. Betul ya? Saudara ke gereja ini aja pilihan kan? Halo? Ya, pilihan saudara. Saudara dengar firman Tuhan dengan serius, main-main, pilihan. Masuk sini, keluar sini, atau yang masuk sini, masuk di sini, ya pilihan. Terserah saudara, kan tanggung jawab masing-masing saudara. Saya tidak ikut-ikut ya saudara. Saya menyampaikan aja firman Tuhan. Saudara mau terima, tidak terima, silahkan. Ya, saudara, ya jadi saudara kita belajar dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat. Ayo belajar nurut. Nurut apa yang firman Tuhan ajarkan, nurut. Saudara tidak akan bisa jadi orang kudus kalau tidak nurut. Bertahun-tahun kita jadi Kristen akan tetap gitu aja. Ya masih Kristen, ya masih ke gereja. Ya masih nyumbang mungkin gitu ya. Ya masih berkorban. Tapi tidak ada perubahan karakter saudara. Batiniah kita tidak berubah. Lah itu kan celaka kita ini. Yang keempat, yang terakhir, menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kalau kita mau diubah menjadi manusia Allah, harus disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Pola pikir kita diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus kepada seluruh kebenaran. Yang terakhir, taruh pengharapan kita kepada Tuhan. 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan kita kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ayat 1 katakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Dunia tidak kenal kita. Sebab apa dikatakan dunia tidak kenal Tuhan? Kalau kita anak Allah, tidak boleh serupa dengan dunia. Halo? Kalau kita serupa dengan dunia, dunia kenal saudara. Kalau kamu anak-anak Allah, dikatakan dunia tidak kenal kamu. Karena berbeda. Amin. Suratan Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu bisa membedakan mana yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Tidak boleh serupa. Jadi kalau saudara ngaku anak Tuhan, ngaku anak Allah, serupa dengan dunia, tidak cocok saudara. Ya kan? Tidak cocok. Biarpun mulutnya ngaku anak Allah, hatinya tidak anak Allah, anak dunia. Jadi kita belajar, jangan serupa. Kalau ngaku anak Allah, jangan serupa dengan dunia dalam segala hal. Cara kita ngomong, cara saudara bisnis, ya. Apapun pekerjaan saudara, jangan sama dengan anak dunia. Ya. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah.
tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kalau nanti Tuhan Yesus datang, kalau saudara hidup memperagakan hidup sebagai anak-anak Allah yang tidak serupa dengan dunia, ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita bilang, sama kita. Sama kita. Apanya yang sama? Apanya yang sama? Rambutnya? Halo? Jangan Bapak Gembala yang jawab. Apanya yang sama? Karakternya, saudara. Gennya. Kalau saudara bilang anaknya Pak Gideon, ya toh, harus sama dong gennya. Kalau dites DNA-nya harus sama, jangan DNA-nya Minggus. Lah ini selingkuh saya berarti, kan gitu, betul nggak? Kalau saudara bilang anak Allah, ketemu Tuhan, sama kita ternyata. Gennya, punya gen dari Bapa, saudara. Sifatnya sama, betul kan ya? Kan seperti saya katakan, anaknya Ahau, ya, entah si Ana atau si David. Pasti ada gen kan di anak-anak ini, betul nggak? Ada gennya Bella, ada gennya Ahau, kan gitu ya. Sifatnya ada loh, yang sama kan? Memang ada yang katanya ikut engkong gitu misalnya, ya toh? Tapi tetap ada kan, itu kan garis dari keturunannya, saudara. Nggak mungkin anaknya Ahok gennya Minggus, kan nggak mungkin, saudara. Ya supaya karena Minggus nggak tersinggung yang lain, takutnya saya merengut, saudara, ya toh? Nggak ke gereja lagi. Minggus kan enggak, ya. Saudara, jadi itu loh. Kalau saudara anak Allah, ya gennya Allah dong harus ada dalam hidup kita. Sifat Allah. Bukan sifat musuhnya. Bukan sifatnya setan yang ada di dalam hidup kita. Makanya ada sampai istilah, kalau marah, medeni setan. Setan aja takut loh, saudara. Tuhan itu juga pernah marah, tapi marah yang membangun. Bukan marah yang menghancurkan. Ya, saudara. Jadi bukan tidak boleh marah. Jadi pemimpin harus bisa marah. Kalau pemimpin, ya wes rusak, saudara. Ya, harus punya prinsip juga jadi pemimpin kan, saudara. Jadi ingat ya, saya tulis tidak ya sini. Ini ayat yang sudah saya pernah jelaskan. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, tetapi semua orang yang menerimanya, bukan yang tidak terima, yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya menjadi itu sudah apa belum? Makanya ini loh ayatnya, menerimanya diberi kuasa supaya menjadi, belum. Proses, saudara. Kuasa artinya hak, eksosia, hak istimewa. Saudara yang menerima Tuhan Yesus itu dikasih hak istimewa untuk apa? Jadi anak-anak Allah. Kalau enggak bisa, saudara. Di luar Tuhan Yesus orang tidak bisa menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Enggak bisa. Anak-anak Allah secara gen. Tadinya anak setan, anaknya bapak ibu juga, ya toh? Tapi sekarang dikasih gennya anak Allah. Ayo capain itu gen. Ini bisa dicapai, saudara. Sifat ini bisa dicapai, karakter ini. Kita sudah pernah belajar lewat fasilitas, 4 fasilitas yang kita harus miliki di dalam kehidupan kita. Menerimanya. Menerimanya itu bukan cuma gini, oh puji Tuhan mulai sekarang saya percaya Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Wes. Bukan cuma gitu. Menerimanya itu artinya menerima ajarannya.
menerima kehendaknya untuk dilakukan. Ya toh, saudara, menerima. Jadi kita pasti belajar, saudara ya. Coba saya ajak tadi ayat yang ketiga ya, 1 Yohanes 3. Ayat yang ketiga tadi. 1 Yohanes, 3, ayat 3 ya tadi. Ya, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia. Siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus yang adalah suci. Orang yang menaruh, saudara punya pengharapan kan? Orang hidup ini punya pengharapan enggak? Punya pengharapan. Saudara punya pengharapan. Bagi hidup saudara, bagi anak-anak saudara, saudara punya pengharapan. Nah, menaruh pengharapannya ke Tuhan, orang itu dikatakan akan menyucikan diri. Jadi kalau orang tidak menyucikan diri, taruh harapannya ke Tuhan enggak? Enggak. Ya, enggak saudara. Kalau orang menaruh pengharapannya ditaruh ke Tuhan, dia akan berjuang untuk semakin hidup suci. Dia akan berjuang. Enggak gini, ya sudah lahirnya sudah begini, mau bilang apa lagi, sifat gua udah gini. Orang harus ngerti dong. Kita kan seringkali gitu ya. Lu kan tahu lek gua ini enggak kenean. Jangan bikin gara-gara, kan gitu ya. Betul ya? Halo, seringkali gitu enggak orang? Iya, mau dimengerti orang lain tapi enggak mau ngerti orang lain. Tapi firman Allah enggak ngajar gitu. Enggak mengajar gitu, saudara, ya. Kalau orang menaruh pengharapannya pada Tuhan, dia akan hidupnya makin, oh ini enggak beres nih, hidupku ini salah ini, yang ini salah ini. Harus dibuang, harus dibuang, harus dibuang. Gitu, saudara. Meskipun mungkin enggak bisa buang sekaligus ya, saudara. Saudara, jadi kita melihat kalau orang tidak makin suci, kalau jadi Kristen hidupnya datar terus, tahun tambah tahun, tidak ada peningkatan, stagnan, statis. Ngomongnya proses, tapi ngene terus ya, proses. Tidak pernah begitu, proses sih boleh, memang semua proses, tapi gini loh grafiknya harus, amin. Iya kan? Anak saudara-saudara suruh belajar, iya mah proses, mau jadi pinter proses, iya nduk, iya nduk. Proses memang jadi pinter, tapi lek ngene duduk proses jenenge. Prosotan, ya toh? Nah, saudara. Jadi kita belajar pengharapannya kalau orang tidak tambah suci itu bukan Tuhan tapi dunia. Dunia, saudara. Kalau orang pengharapannya ditaruh di dunia, kira-kira apa yang terjadi? Kalau ke Tuhan kan tambah suci ya tadi, menyucikan diri. Kalau ke dunia, kira-kira apa yang menurut saudara? Ayo. Apa yang terjadi kalau orang menaruh pengharapannya di dunia? Keinginannya tambah banyak. Fokus hidupnya diri sendiri. Itu loh, coba saudara perhatikan hidupmu. Kalau keinginanmu tambah banyak, pasti bukan Tuhan. Dunia. Kalau saudara hidup untukku dan keluargaku, semua, saudara pasti bukan bentuk taruh harapan ke Tuhan, enggak. Dunia. Sebab apa? Manusia itu enggak pernah puas. Setuju ya? Enggak pernah puas, saudara. Apa enggak boleh tambah kaya? Boleh, tapi untuk apa kaya? Sekarang pertanyaannya gitu, saudara arahkan kemana kekayaanmu? Kalau untukku, saudara akan tertinggal di dunia. Tapi kalau saudara semakin kaya, saudara berkata, saya mau berbuat yang menyenangkan hati Tuhan dengan kekayaan saya. Bukan tambah kaya gini, rumahnya tambah gede, mobilnya tambah akeh, semua, saudara. Ya toh? Nah, bukan tidak boleh jalan-jalan, boleh saudara mau keluar angkasa juga tidak apa-apa. Kalau punya duit, ya toh? Tidak apa-apa, saudara.
Tapi kalau semua untuk kesenangan diri sendiri, saudara akan mati bersama dunia ini. Saudara, ayo kita belajar. Belajar, saudara. Memang tidak gampang, saudara. Jadi untukku, jadi untukmu itu tidak gampang. Tidak gampang, saudara. Saya pun belajar. Ya. Tapi kita ayo belajar. Kalau pengharapannya orang jadi kaya. Sini semua mau jadi kaya? Pengharapannya pasti ditaruh di mamon. Yo duit, yo kedudukan. Loh kalau kedudukannya naik kan bayarannya naik, saudara. Semua naik, kehormatannya naik semua, saudara. Ya toh, saudara. Yang dikejar pasti mamon, bukan Tuhan pasti. Bukan kesucian pasti. Bukan. Saudara lihat aja. Saudara yang saudara buru dalam hidup ini apa? Tuhan atau mamon? Saudara yang tahu. Mungkin kita bilang Tuhan. Fakta enggak toh? Halo? Fakta enggak toh? Mangan ae lali doa loh. Makan itu makan, kok suruh doa pribadi. Makan aja lek kadung lapar, apalagi hauja wis lali. Enak leker, ada wis lali. Loh iya lali. Wis entek setengah piring, Saudara. Ya, Saudara. Iya toh? Saudara tahu hidup saudara masing-masing. Enggak usah hakimi orang lain, saudara yang tahu. Saudara di rumah itu pernah enggak saudara cari Tuhan? Atau cari duit tok? Saudara yang tahu ya? Ya, saudara yang tahu, saudara yang jawab dalam hati. Ya, aku cari Tuhan ya saudara. Kalau pengharapannya hal-hal yang najis, yang dikejar ya hawa nafsu itu, yang kotor itu. Bukan kesucian. Saudara, itu yang dikejar. Senengane ndelok video porno, ya toh? Lihat orang miskin yang tidak pakai baju itu, saudara. Saya kan pernah bilang, saudara kalau sudah punya istri, punya pasangan, istrimu aja suruh tidak pakai baju. Tidak berdosa malahan. Jangan lihat-lihat yang lain-lain. Halo? Ya, saudara. Iya toh. Kalau saudara yang istri-istri, ya suamimu, Pak. Sekali-sekali kita mandi bareng yuk. Anaknya gini, mama papa mandi kok enggak keluar-keluar itu lah opo ae. Ya, ngono saudara. Ya tahu. Enggak apa-apa, saudara. Enggak najis kalau sama pasangan sendiri, betul ya? Iya, saudara ya. Jadi ayo saudara, kita enggak tahu kapan hidup kita berakhir. Saudara enggak ada yang tahu kan? Kapan berakhir? Waktu saudara dipanggil, pengharapanmu ke Tuhan atau ke dunia. Itu. Tidak bisa bilang, Tuhan aku selama ini Tuhan loh Tuhan tidak bisa disogok. Tuhan ambil enggak, itu tabunganku lek mati itu kan enggak Tuhan tidak bisa disuap saudara. Tidak bisa. Saudara, hargai penebusan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ayo belajar ubah pola pikir. Ayo kita belajar. Hidup belajar dipimpin Roh Kudus. Mungkin tidak 100% bisa, namanya latihan. Bisa jatuh. Tapi semua itu dilihat dari sikap hati. Amin. Niat enggak, gitu loh. Niat enggak. Kan sering kali kita gitu. Ya toh? Kita kan sering kali enggak penting, ini lebih penting. Ayo letakkan pengharapan kita ke Tuhan. Ayo berjuang supaya Wahyu 21:27 nama mereka yang ada di kitab kehidupan anak domba yang berhak ada di dalam kerajaan sorga. Amin. Mulai sekarang tulis namamu, jangan sampai itu sebab bisa dihapus loh. Jangan pikir tidak bisa dihapus. Saya sudah pernah sampaikan kepada saudara bahwa nama yang ditulis di kitab kehidupan bisa dihapus. Jadi jangan main-main. Jangan merasa semua orang manusia ini ditulis namanya di kitab kehidupan. Terhapus atau enggak tergantung saudara. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan.